Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah percikan iman dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ada seorang suami menikah secara sirri dengan wali hakim dengan seorang perempuan yang tidak jelas asal-usulnya, yang terbukti tidak baik, dan terbukti tidak ada niat baik dalam pernikahan. Juga tanpa diketahui istri pertama ataupun keluarganya. Bagaimana sebaiknya saya sebagai istri? Dengan dalih akad nikahnya sah dan poligami itu ada dalam Al-Quran. Dan suami pun dalam sholat masih sering lalai. Apakah Allah akan meridhoi jika akhirnya istri minta berpisah karena suami berpoligami? Ya, di dalam ayat yang berkaitan dengan poligami, sahabat-sahabat tercinta, poligami itu ada firmannya di surat An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nikahilah ya, wanita-wanita yang kamu suka. Masna boleh 2, wa thulatha boleh 3, wa ruba'a boleh 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, bila kamu khawatir tidak adil. Bukan tidak adil, khawatir saja. Khawatir tidak bisa adil, fawahidatan, maka 1 saja. Dengan merujuk pada ayat itu, jelas bahwa poligami sesuatu yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Nah, kalau Anda meminta cerai karena dipoligami, maka Anda sudah mengkufuri ayat ini. Kenapa Bu minta cerai? Aku mah nggak ridho, nggak mau dipoligami. Maka kata Nabi, orang seperti itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, kenapa? Karena menolak ayat Allah, kemudian meminta cerai min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang sah. Nah, jadi haram seorang istri meminta cerai karena dipoligami. Yang boleh apabila suami berbuat dolim kepada istrinya karena poligami itu. Ada orang yang berpoligami, tapi dia bisa adil. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa yang tadi saya sampaikan. Kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil, fawahidatan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha fa in khiftum. Fa in khiftum. Kamu takut tidak adil, cukup 1. Berarti kalau ada seorang istri yang dipoligami menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak adil, itu boleh. Kenapa Bu menggugat cerai? Iya, suami saya poligami, tapi dia itu nggak adil. Dia mengurangi nafkah saya, dia jadi zolim sama saya, dia jadi kasar sama saya. Jadi saya menggugat cerai karena dia zolim. Boleh, boleh. Zolimnya itu karena dia poligami. Jadi bukan karena poligaminya, tapi karena zolimnya. Gitu. Ini tolong dibedakan, ya. Nah, jadi kalau Anda di sini bertanya, boleh nggak saya gugat cerai? Ya, saya kembalikan. Apakah Anda menggugat cerai itu disebabkan suami Anda berpoligami atau karena zolim dalam poligami? Sebab kalau adil, tidak ada alasan untuk menggugat cerai. Kalau adil. Nah, adil itu sesuatu yang terukur, terlihat. Kalau hati, itu tidak akan ada yang bisa adil kalau hati. Kita ke anak saja, ya,
hati itu boleh jadi tidak adil. Lebih sayang ke anak yang bungsu misalnya. Lebih perhatian ke anak yang bungsu misal. Ya kan tidak adil. Nah, kita tidak boleh berlaku dolim. Kudu adil kepada anak-anak kita yang terukur, yang terlihat. Maka adil dalam poligami adalah yang terukur. Masalah hari misalnya. Di istri pertama 4 hari, di istri kedua 3 hari. Kenapa 4 hari? Ya istri pertama kan lebih senior. Dalam hal pemberikan rezeki, ke istri pertama 10, ke istri kedua 5 misalnya. Itu adil, adil. Karena yang namanya adil itu bukan sama rata, tapi sesuai dengan haknya. Nah, selama suami itu adil secara lahiriah, jadi adil yang lahiriah, maka tidak ada alasan seorang istri menggugat cerai suaminya. Kalau kekeh ngotot menggugat cerai, pokoknya aku mah nggak ridho, nggak suka, nggak mau dipoligami, terus Anda gugat cerai, min ghairi ba'sin, berarti kan tanpa alasan. Alasannya karena poligami, padahal poligami itu boleh dalam Islam. Maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Tidak akan pernah mencium baunya surga. Boro-boro masuk surga, harumnya surga aja nggak akan tercium sama dia. Nah, kalau tanpa alasan, ya, alasannya cuma karena suami poligami. Padahal poligami dibenarkan dalam agama. Jadi ibu yang bertanya, Anda boleh gugat cerai suami Anda bukan karena poligaminya, tapi karena tidak adilnya. Catat ya Bu ya, karena tidak adilnya. Jelas suami Anda misalnya jadi tidak adil gitu. Di yang muda 6 hari, di Anda sehari, itu juga malas-malasan, itu juga di rumah marah-marah gitu kan. Nah, terus nafkah juga berkurang. Tadinya 10 jadi cuma 3 gitu. Sementara istri mudanya 7, Anda 3, padahal anak Anda lagi butuh biaya banyak. Nah, ini jelas Anda bisa gugat cerai laki-laki seperti ini bukan karena poligaminya, tapi karena tidak adilnya, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Urusan tadi ditanyakan nikahnya secara apa, tidak nikahnya pakai wali hakim ya. Kalau dia bukan gadis ya, dia janda kan boleh pakai wali hakim. Prinsipnya kan boleh. Kalau seorang janda itu nikah dengan wali hakim, ya afdol kalau dengan wali yang aslinya. Kalau anak gadis itu harus pakai wali utamanya. Kecuali kalau wali utamanya ayahnya sudah wafat atau sakit, uzur yang tidak memungkinkan untuk ijab qabul. Nah, baru pindah ke perwalian berikut. Bisa ke uaknya, ke pamannya, ke kakak dari perempuan itu kalau sudah dewasa. Nah, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.